مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء من تشاء. Ustaz Syafi'i keluar atau saya yang keluar ya? Ustaz Syafi'i. Afwan Ustaz Syafi'i. itu Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in tulijul laila من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترى من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه إلا أن تتقوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله
وإلى الله المصير. المصير. صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في في صدوركم يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير والله على على شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تجد تجد كل عاملة خير خير محضرا. وما عملت وما عملت ولو أن بينها أمدا بعيدا. يحذركم الله نفسه ويحذركم والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد والله بالعباد. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله على على رسول رسول الله Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustaz Syafi'i Saleh yang telah mewakili Allah SWT, mewakili Nabi kita juga membacakan kepada kita ayat-ayat yang merupakan amanah Allah kepada kita seluruh manusia. Semoga Allah SWT meninggikan derajat beliau dan selalu memuliakannya dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat Al-Quran, semoga Allah SWT juga memperlakukan Bapak Ibu semuanya sebagai kekasih-kekasihnya
yang kelak nanti di akhirat mendapatkan tempat yang semulia-mulianya. Kita Amin. teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga dalam urutan penulisan mushaf yang ada sekarang. Ali Imran artinya keluarga Imran. Turunnya surat ini di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat, dan tadi kita sedang baca sampai ayat 30. Terakhir kita sampai di ayat 25 yang berkenaan dengan tentang manusia banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan dan seterusnya. Allah SWT menceritakan kepada kita bahwa kita akan dikumpulkan nanti di akhirat. Jadi semua bentuk kebohongan kita nanti akan kita terpertanggungjawabkan nanti di akhirat, terutama berkenaan dengan agama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Bagaimana pendapat kalian atau bagaimana keadaannya apabila kita semuanya akan dikumpulkan? Jama'nahum, kami kumpulkan mereka, kata Tuhan, liyaumin, pada suatu hari di mana hari itu la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Kita semuanya pasti akan mati, ya. Yang membunuh sekarang juga nanti akan mati nantinya. Jadi kalau orang membunuh berpikir dia tidak mati, ini keliru. Jadi, demikian sebaiknya menghindari hal-hal yang seperti ini, karena kita biasanya membunuh orang karena kan tidak ingin orang itu hidup. Kita lupa bahwa kita yang hidup pun pasti akan mati. Rata-rata jemaah sekalian berbahagia, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah meniadakan atau mengenyahkan pihak lain seakan-akan dirinya akan hidup kekal abadi, yang disebut dengan genosida dan sebagainya seperti itu. Allah mengatakan wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan pada saat itu kita semuanya akan diperlihatkan, akan dikembalikan, bahkan disampaikan dengan sempurna, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal dari semua yang kita kerjakan di dunia. La yuzlamun, tidak ada satupun yang teraniaya di sana. Kenapa? Karena yang melakukan pekerjaan ini bukan lagi manusia, bukan juga malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung, Tuhan atau zat yang maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka pekerjaannya pun juga tidak mungkin cacat atau keliru. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 26. On the Mari kita 11th of dengarkan dulu February informasinya. 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi, the last Shah of Iran, was overthrown as a result of the Iranian Revolution. Iran had gained immense wealth under the Shah thanks to an abundant supply of oil. The Shah had come to power in 1941 and tried to secure support by using oil money to modernize the country. These reforms, known as the White Revolution, were interpreted by some as pandering to Western ideals that went against Iran's traditions, while the vast majority of the population continued to live in poverty. The Shah established the brutal Savak secret police to maintain control, but a growing number of Iranians were increasingly turning against him. They found a leader in the Muslim scholar Ayatollah Khomeini, who, despite being forced into exile in 1964, continued to be a vocal critic of the Shah's government. He played down his intention of establishing an Islamic government, focusing instead on his desire to overthrow the Shah. On the 8th of September 1978, over 500 people were killed by soldiers on what became known as Black Friday. The Shah's attempts to restore calm had no effect on the public, who continued to call for his removal. Recognizing that his overthrow was becoming inevitable, the Shah and his wife left Iran on the 15th of January for the USA. Khomeini returned from exile 2 weeks later. Finally, on the 11th of February, the Supreme Military Council ordered all troops back to their barracks and effectively handed control to Khomeini and his supporters. The overthrow of Mohammad Reza Shah Pahlavi brought the 2,500-year-old monarchy in Iran to an end and ushered in a theocracy overseen by the new Ayatollah.
Jadi Bapak sekalian, Bapak tadi, Ibu semuanya sudah mendengarkan tadi informasi sekilas tentang Reza Pahlavi. Ya, kita semuanya mengenal Reza Pahlavi yang umurnya sekarang sekitar kepala 5, ya. Itu pasti masih mengingat peristiwa itu pada tahun 79. Kita tahu bahwa Reza Pahlavi ini adalah raja Persia, raja Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang juga sebetulnya diangkat oleh Amerika pada tahun 52 setelah ayahnya juga dijatuhkan, yaitu Reza Pahlavi juga namanya. Kemudian muncul demokrasi yang lalu kemudian menasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan asing di sana. Lalu kemudian dijatuhkan ini pemerintahan Mossadegh namanya, lalu kemudian diangkatlah Muhammad Reza Pahlavi, anak daripada Reza Pahlavi sebelumnya, untuk menjadi raja. Dan kemudian si Muhammad Reza Pahlavi ini, ataukah dikenal dengan Reza Pahlavi juga saja, kemudian melakukan apa saja demi kepentingan asing, kepentingan para pengeruk minyak Iran. Bahkan tidak segan-segan mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan penguasa-penguasa dari Amerika dan Eropa. Kita lihat tadi gambarnya bagaimana dia mengerahkan tentara rahasianya SAVAK dan tentara regulernya untuk membunuh rakyatnya sendiri, untuk menyenangkan majikan-majikan mereka dari barat. Lalu kemudian muncullah perlawanan dari rakyat. Puncaknya pada tahun 79, dan ini yang sangat mengejutkan, karena dalam revolusi ini tiba-tiba yang muncul ada seorang ulama yang selama ini tak terbayangkan oleh manusia sejagat. Selama ini di seluruh dunia orang bayangkan ulama itu hanya di masjid saja, paling banter, paling tinggi adalah menjadi khotib di masjid-masjid saja. Tapi tiba-tiba ini menjadi pemimpin revolusi, lalu kemudian menyebabkan jatuhnya Raja Iran yang sudah berusia 2.500 tahun. Sistem kerajaan yang berusia 2.500 tahun runtuh. Dan hebatnya lagi, pada saat pertama kali muncul ini ulama, orang di Eropa dan Amerika melihatnya dengan sebelah mata. Sebagaimana dia melihat ulama yang lain, itu kan hanya tahu kitab-kitab gundul saja. Namanya ulama hanya tahu tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, sembahyang, tata cara haji dan umroh saja. Tidak lebih dari itu. Sehingga dia berharap bahwa tidak lama setelah itu, setelah euforia itu terjadi, maka pasti akan jatuh. Maka Amerika dengan kedutaannya di Teheran melakukan berbagai macam cara untuk membajak revolusi ini. Tetapi apa yang terjadi tidak berhasil. Bahkan kemudian memprovokasi Saddam Hussein di Irak untuk menyerang Iran juga tidak berhasil setelah perang berkecamuk selama 8 tahun. Bom-bom yang dilarang oleh PBB dijatuhkan di Iran oleh Saddam Hussein. Dan yang pasok semuanya adalah Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Jadi kita saksikan bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa seperti mana namanya kehidupan, ada hidup, ada mati, kerajaan juga seperti itu. Kerajaan itu ada masanya naik dan ada masanya jatuh. Allah berfirman di dalam ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kita disuruh berdoa, suruh membaca. Ini adalah terkadang dijadikan sebagai wiridan. Terutama biasanya kalau selesai salat maghrib dan salat subuh. Di masyarakat kita biasanya dibaca ayat ini. Atau dijadikan sebagai wiridan al-ma'thurat yang dibaca pada waktu-waktu tertentu. Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulk. Kamulah pemilik kerajaan. Malikal mulk. Kamulah pemilik seluruh kerajaan. Siapapun, dimanapun kerajaan itu hakikatnya milik kamu. Karena dunia alam semesta ini adalah milik Allah. Tu'til mulka man tasya. Kamu membiarkan berkuasa orang yang kamu kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan kamu juga mencabut al-mulk, kerajaan, kekuasaan dari siapa yang kamu kehendaki. Pertanyaan, apakah Tuhan yang membiarkan Reza Pahlavi atau raja-raja tiran lainnya berkuasa? Sebetulnya seperti juga misalnya kita bunuh diri.
Hakikatnya kematian dari Tuhan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tetapi Allah melarang kita bunuh diri. Tapi bagaimana orang bunuh diri? Ya, hukum bunuh diri itu Tuhan yang ciptakan. Misalnya kita menyebabkan tubuh kita kehabisan darah, ya matilah kita. Tuhanlah menciptakan hukum pada tubuh kita bahwa bisa bertahan apabila ada sejumlah darah tertentu. Kalau sejumlah darah tertentu keluar dari tubuh kita, maka kemudian kita mati. Maka kalau terjadi kehabisan darah manusia, dia akan mati. Itu hukumnya. Hal yang sama terjadi pada kekuasaan. Pada dasarnya Allah yang tidak membuat. Allah tidak menginginkan berkuasanya Fir'aun. Allah tidak menghendaki berkuasanya Namrud. Allah tidak menghendaki berkuasanya tadi Reza Pahlavi. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Yaitu bahwa syarat berkuasanya mereka terpenuhi, yaitu orang-orang yang benar itu diam. Orang-orang yang benar itu memilih tidak mau peduli dengan keadaan. Mereka kemudian kita bahas sebelumnya tertipu dengan agama mereka. Mereka berpikir bahwa namanya agama itu cukup mengurusi ibadah-ibadah ritual saja. Nggak perlu mengurusi masalah-masalah sosial. Jadi tidak sedikit orang beragama, baik agama samawi ataupun agama arodi, agama bumi, berpendapat bahwa agama itu urusan ritual saja. Urusan sosial, politik, ekonomi, itu urusan orang lain. Nah ini yang menyebabkan kemudian agama hanya terkadang menjadi penonton terhadap kejadian-kejadian yang mengerikan bagi kemanusiaan, seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Atau terjadi pada berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah. Oleh sebab itulah Islam kita tidak seperti itu. Islam itu harus menghentikan dengan segala upaya pada para penguasa yang melakukan kezaliman, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Makanya di sini dikatakan Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Kamulah yang berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kamu kehendaki, tapi engkau jugalah yang kuasa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau juga yang kuasa menjatuhkan, mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang kamu kehendaki. Apa yang bisa kita terangkan di sini? Satu, secara lahiriah kita harus memenuhi syarat tadi untuk tidak berkuasanya orang-orang jahat, yaitu dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu di surat Al-Imran ayat 110 nanti kita ketemu. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, memotivasi, mendorong manusia untuk berbuat baik. Lalu kemudian mencegah setiap bentuk kemungkaran. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa mencegah penguasa seperti Israel melakukan kejahatan itu bukan urusan kita, itu bukan urusan ibadah. Kan ada yang berkata seperti itu. Al-Quran mengatakan bahwa kamu disebut umat yang terbaik manakala melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Dan kepada siapa? Kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada wilayah kita saja. Bukan hanya di negara kita saja, di wilayah kita seperti Asia Tenggara saja, tapi seluruh dunia. Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata-kata ukhrijat linnas untuk seluruh manusia. Jadi Allah sudah menjelaskan, Allah lah yang menjatuhkan. Kita tinggal memenuhi syarat, baru setelah itu menyandarkan diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Bukan kita yang menjatuhkan penguasa, tapi mereka sendiri yang jatuh karena perbuatan mereka. Tetapi ingat, harus kebenaran juga ada. Karena Allah mengatakan kebatilan hanya akan bisa hilang apabila kebenaran datang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebatilan hanya akan pergi kalau kebenaran datang, kata ayat ini. Ini surat Al-Isra ayat 80. Jadi qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran harus datang dulu, baru kebatilan akan hilang. Jadi kebatilan selama masih ada berarti kebenaran belum eksis secara sempurna. Innal batila kana zauqa. Kebatilan itu hakikatnya memang harus runtuh, harus tidak ada. Seperti mana kegelapan tidak bisa berjumpa dengan cahaya. Kalau ada kegelapan, ya jelas penyebabnya karena tidak ada cahaya. Begitu cahaya datang, maka kemudian kegelapan akan hilang. Nah, makanya penyebabnya adalah ketika manusia tertipu oleh agamanya, seperti yang kita bahas sebelumnya.
fi dinihim, di dalam agama mereka itu adalah tertipu. Ya. Karena mereka beragama dengan nyaman hanya pada wilayah ritual belaka saja. Lupa bahwa agama itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh dimensi, seluruh sisi kehidupan kita adalah diatur oleh agama. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Kamulah yang memuliakan siapa yang kamu kehendaki, wa tuzillu man tasya, dan kamu juga menghinakan siapa yang kamu kehendaki. Biyadikal khair, karena kebaikan itu ada di tanganmu Tuhan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran sering kita temukan. Ada beberapa, bahkan cukup banyak ayat yang seperti ini. Kita ambil salah satu ayat saja. Ini adalah surat Fatir. Surat Fatir ini adalah surat yang ke-35. Allah berfirman, yulijul laila fin nahar. Yulijul laila fin nahar. Allah masukkan malam fin nahar ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail. Dan memasukkan juga siang kepada malam. Jadi Allah masukkan malam kepada siang, siang juga kepada malam. Artinya itu adalah silih berganti. Itu hukumnya seperti itu. Ya. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, itu adalah ketentuan alam semesta. Ketentuan Allah di alam semesta maksudnya. Wa sakhara syamsa wal qamara. Dan dia juga memudahkan terjadinya perputaran matahari pada sumbunya, wal qamara pada sumbu dan pada orbitnya. Kullun semuanya, yaitu matahari dan bulan, bahkan semua bintang-bintang, ia jeri, berjalan, berputar, berotasi, dan berevolusi, li ajalin musamma, menurut waktu yang telah ditentukan. Zalikumullah, itulah Allah. Jadi semuanya itu berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Zalikumullah, itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. Lahul mulk, dialah yang memiliki ini. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan. Lahul mulk. Maaf sekalian agak. Itu dia minta. Zalikumullah rabbukum lahul mulk. Miliknya lah seluruh kerajaan. Maksudnya kerajaan langit dan bumi milik Allah. Apalagi kalau cuma kerajaan seperti kerajaannya Namrud, kerajaannya Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Begitu muncul Nabi Musa, kebenaran, runtuh kerajaan Fir'aun. Begitu muncul Nabi Ibrahim, kebenaran, runtuh kerajaan Namrud. Nah, jadi selalu ada proses runtuhnya mereka setelah ada kebenaran. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia berdasarkan tadi video kita, bahwa sejak munculnya ulama sekarang yang berkuasa, ulama yang wara, ulama yang hatinya benar-benar terpaut dengan Allah SWT, kita lihat mulai sekarang gelisah para penguasa-penguasa global. Puncaknya atau kesumbunya ada pada Timur Tengah di Israel dan Palestina itu. Kita lihat semua tujuan-tujuan mereka tidak pernah tercapai lagi selama ini. Ya, mereka ingin menghancurkan dulu Iran melalui memprovokasi Saddam Hussein, gagal. Yang terjadi kemudian apa? Bukan ulama Iran yang runtuh, tetapi Saddam Hussein yang jatuh, bahkan kemudian dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Mereka masukkan teori teroris piaraan mereka di Irak, tetapi gagal. Mereka masukkan teroris mereka ke Suriah, lagi-lagi gagal. Begitulah seterusnya. Mereka memprovokasi, mereka membantu Israel menyerang Hamas, menyerang Gaza, gagal lagi. Coba kita lihat. Skenario mereka sekarang di Timur Tengah tidak ada lagi yang berhasil, bahkan di dunia. Ya. Yang kita saksikan adalah bahwa dari hari ke hari kekuasaan hegemoni hegemoni arogan yang dipimpin oleh Amerika dan sekutunya sekarang semakin hari semakin melemah dan semakin tidak berdaya. Ya. Walladzina tad'una min dunhi, dan apa saja yang kalian seru, yang kalian minta pertolongan selain daripada Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya setebal kulit ari. Kitmir itu kulit ari. Jadi Bapak sayang kalau tergores sedikit kulitnya itu kan kulit ari namanya, tipis sekali. Allah mengatakan semua selain Allah tidak memiliki apa-apa. Ma yamlikuna, mereka tidak memiliki apa-apa.
min qitmir, walaupun hanya setebal kulit ari. Ya, kulit ari ini lebih tipis daripada kulit bawang. Jadi kalau biasa disebut dengan kulit bawang itu masih lebih tebal. Kulit ari itu tipis sekali. Dan Tuhan mengatakan mereka tidak memiliki apapun. Seakan-akan Allah mengatakan mereka tidak memiliki apapun juga. Jadi artinya selama kebenaran tetap konsisten, berdiri pada kebenarannya, dan kebenaran itu mencakup seluruh dimensi kehidupan, tidak hanya di pojok-pojok tempat ibadah, tetapi seluruh aspek kehidupan. Selama kebenaran itu berdiri tegak di sana, maka lama-kelamaan kebatilan akan hilang. Karena Allah mengatakan qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena tadi Allah mengatakan tidak ada yang memiliki apa-apa kecuali Allah. Ayat 27 sekarang. Tulijul laila fin nahar. Jadi tadi adalah kerajaan. Hal yang sama terjadi pada malam dan siang. Tulijul laila fin nahar. Dia juga bakal masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan juga memasukkan siang ke dalam malam. Silih berganti. Watu kharijul hayya minal mait. Begitu ya dengan kehidupan. Dialah yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Kita tadinya ini benda mati, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di jalan atau di kebun ada ayam, itu ayam tadinya dari benda yang mati, dari telur itu benda mati, ya. Makanya kalau kita makan telur tidak perlu disembelih karena itu sudah benda mati namanya. Makan telur sama dengan makan kacang, makan jagung, makan mangga. Kenapa? Itu adalah bukan makhluk hidup dalam pengertian seperti hewan-hewan dan manusia. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika telur itu disimpan, tiba-tiba keluar daripadanya kehidupan. Ini Allah katakan tukhrijul hayya. Dia yang mengeluarkan al-hayya, kehidupan, minal maiti, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi silih berganti. Dari yang hidup tadinya adalah ayam. Kemudian keluar daripadanya telur, mati. Jadi ayam hidup, keluar daripada telur. Telur itu benda mati tadinya, keluar dari yang hidup. Tapi telur yang mati, keluar lagi hidup. Begitulah seterusnya. Tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Artinya, Allah itu menjelaskan kepada kita, dialah yang punya kuasa atas segala-galanya. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, kaitannya dengan keadaan hidup kita sebagai manusia dan tanggung jawab kita adalah berbuat, berikhtiar saja. Setelah itu kita minta tolong kepada Allah. Tadi dengan kata-kata, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi, kita berbuat, tapi kalau tidak berbuat salah, karena artinya kita tidak melakukan kewajiban kita. Jadi, ada kewajiban individual. Kewajiban individual itu misalnya sholat, kemudian misalnya puasa, itu kewajiban individual. Ada kewajiban sosial. Kewajiban sosial itu tadi membela orang-orang tertindas, memperbaiki negara kita masing-masing. Makanya berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa dimanapun kita hidup, di negara manapun, kita tidak boleh menjadi faktor perusak dan pengganggu bangsa dan negara kita. Kita harus mencegah negara kita dari munculnya tindakan-tindakan keji dan mungkar. Jadi semuanya kita di sana harus menjadi penolong, menjadi tulang punggung keamanan dan ketentraman di mana saja kita berada. Islam bukan agama pengacau. Islam bukan agama teroris. Jadi kalau ada yang diatributkan dengan teroris, cuma dua kemungkinan. Teroris beneran yang berbaju agama Islam, atau orang yang perjuangkan kebenaran tapi diberikan label teroris oleh orang-orang ataukah kekuasaan-kekuasaan yang terancam olehnya. Waktu kita dulu dijajah, orang-orang melakukan perlawanan terhadap penjajahan dikenal dengan ekstremis. Ya. Itu teroris belum muncul, yang ada adalah ekstremis. Ya. Tapi sekarang dikenal dengan teroris. Bahwa memang ada teroris, ada, tapi teroris itu teroris dipelihara oleh mereka menggunakan baju agama untuk mendistorsi dan merusak makna Islam yang sesungguhnya. Jadi mereka pelihara ISIS, mereka pelihara mujahidin seperti Osama bin Laden, melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Baru itu, ini kemudian dia timpakan
ya definisi ini ataukah opini ini ataukah image ini ditimpakan kepada orang yang perjuangkan bangsa dan negara seperti Palestina atau Hamas, ya. Padahal dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Dari mana kita lihat gampang, yang namanya teroris-teroris yang disebut oleh dunia ini adalah orang-orang didatangkan, orang yang berjuang, orang yang mengaku berjuang di Afghanistan dulu kan dari luar, didatangkan dari berbagai dunia Islam dengan membawa bendera jihad. Tapi di belakangnya CIA dipersenjatai dengan stinger-stinger untuk melawan Uni Soviet di sana. Setelah Uni Soviet jatuh, masuklah Amerika. Begitu juga misalnya di Irak. Karena setelah terjadinya demokrasi di Irak, ya, lalu kemudian berdirilah pemerintahan demokrasi di sana, Amerika keluar. Tetapi dia lihat, begitu keluar terancam karena tiba-tiba yang muncul di sana adalah kelompok-kelompok yang banyak anti-Amerikanya, anti-Baratnya. Ya, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Mereka bikinlah alasan, ada ISIS di sana, ada Daesh. Lalu kemudian atas alasan Daesh dia masuk ke sana. Sekarang dia datang lagi di sana. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada di sana, dia takut sekali tidak punya akses terhadap minyak yang ada di Irak. Ulangi lagi, minyak yang ada di Irak. Hal yang sama terjadi di Suriah. Dimasukkanlah ISIS di sana, Jabhat al-Nusra di sana. Untuk apa? Untuk mengambil minyak Irak yang ada di utara, Syria yang ada di utara, yaitu namanya Hasaka. Ya. Itu yang terjadi. Makanya sekarang di Hasaka, daerah utara Syria itu yang dekat ke Turki, itu ada tentara Amerika di sana. Yang kemarin kita sering dengarkan markasnya sering diserang oleh kelompok-kelompok mukawamah. Ya. Jadi semuanya apa? Semuanya adalah perampokan harta kekayaan negara lain, tetapi dengan atas dasar mengejar terorisme yang dia ciptakan sendiri. Kita sampaikan yang dia ciptakan sendiri. Ya. Dia buat sendiri, dia pelihara sendiri, dia pasok senjata sendiri. Setelah itu atas dasar melawan terorisme, dia datang ke negara orang untuk apa? Mengincar harta kekayaan negara tersebut. Makanya di manakah kelompok-kelompok ini ketika Gaza dibombardir? Ya tidak ada. Karena yang menggerakkan mereka adalah Amerika, Inggris, ya, Israel. Maka kelompok-kelompok yang sejatinya datang ke Afghanistan, datang ke Irak, datang ke Suriah, semuanya tidak ada, hilang semuanya ketika berbicara tentang Gaza. Ya. Kenapa? Karena orang-orang di Gaza itulah pejuang yang sesungguhnya mempertahankan negara mereka, bukan teroris yang diciptakan oleh Barat itu. Cuma mereka membuat asosiasi pikiran kita bahwa Hamas itu sama dengan Daesh, sama dengan ISIS, sama dengan mujahidin yang ada di Irak, di Afghanistan. Padahal benar-benar berbeda seperti bumi dan langit. Satu original dari bangsa Palestina, yang satunya adalah dipasok dari berbagai negara dengan biaya sedemikian rupa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita saksikan. Jadi Allah mengatakan tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan kalau Allah bantu manusia, dia akan memberikan rezeki siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa habis-habisnya, tanpa batas, tanpa perhitungan. Jadi apa yang diinginkan Allah dari kita bukan bersandar pada kekuatan kita, tapi pada ikhtiar semaksimal. Jadi sebetulnya adanya orang-orang yang melakukan kejahatan yang rootnya, akarnya adalah dari iblis yang tidak sujud, itu adalah ujian bagi siapa yang benar-benar beriman atau tidak. Seperti yang kita pernah angkat bahwa kita tidak mungkin dibiarkan mengaku beriman begitu saja. Pasti diuji dulu, benar nggak imannya, asli atau tidak, ori atau tidak. Kalau ternyata yang bersangkutan selalu melakukan apologetik, membela diri dengan mengatakan saya tidak perlu urus itu, saya cukup sembahyang di masjid saja, ritual saja, menunjukkan dia tidak beriman. Ya. Karena kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita harus melindungi makhluk-makhluk Allah, apalagi itu adalah hamba Allah yang teraniaya. Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita menolong yang terzalimi, ya gampang dimengerti, tapi bagaimana dengan yang zalim? Kata Nabi, kamu harus berusaha menghentikan kezalimannya. Itu yang disebut menolong mereka. Sedangkan yang terzalimi, ya kamu harus bantu mereka agar tidak terzalimi.
Tapi yang menzalimi kamu harus menghentikan tangannya, ya, supaya mereka tidak melakukan kezaliman. Jadi inilah jemaah sekalian. Kita lihat ayat berikutnya di sini. Ya. Ini surat Luqman ayat 29. Surat Luqman ini surat 31. Allah berfirman, alam tara anna Allah. Apakah engkau belum melihat? Anna Allah, sesungguhnya Allah yulijul laila fin nahar. Jadi mirip-mirip ayatnya. Jadi kita ditanya Allah, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak mencermati bahwa sungguhnya Allah lah yang membuat hukum alam ini yang disebut dengan natural law ini. Allah lah yang menciptakannya. Yulijul laila fin nahar. Dialah yang memasukkan malam fin nahar ke dalam siang. Wa yulijun nahar fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara syamsa, dia juga yang memudahkan matahari, wal qamara, dan rembulan, semuanya bekerja pada tempatnya masing-masing dan presisi sehingga kita bisa membuat perhitungan yang tepat. Kullun, semuanya yajri li ajalin musamma, semuanya bergerak, berjalan. Ada yang berputar pada sumbunya, ada yang berputar bergerak melewati, mengikuti orbitnya, garis orbitnya. Ila ajalin musamma, semuanya sesuai dengan waktunya. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah bima ta'maluna khabir. Terhadap apa yang kalian kerjakan itu Maha mengetahuinya. Karena ini adalah musamma, ini adalah presisi, tertentu, pasti, eksak, maka kemudian kita lihat dari dulu sampai sekarang yang namanya hari sama, ya. 1 tahun itu sekitar 360 atau 360 hari. 1 bulan 30 hari kalau versi Qomariyah, 31 kalau versi Syamsiyah. Sama sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang sama, ya. Jadi kalau bulan-bulan Januari, Desember, Januari itu adalah musim dingin di utara dan selatan, dan musim hujan di daerah tropik seperti kita. Itu dari dulu sampai begitu, terus-menerus sampai sekarang. Ya. Tidak pernah terjadi tiba-tiba bulan Juli atau Agustus tiba-tiba terjadi salju dan jadi dingin di bawah 0 di utara sana, di daerah Eropa misalnya, tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena musamma, sudah tertentu waktunya. Jadi inilah. Jadi ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran untuk apa? Supaya kita menganggap bahwa Allah itu mengatur semua alam semesta. Tidak hanya Al-Quran ini tidak hanya membicarakan sholat, tidak hanya membicarakan wudhu, tapi membicarakan pergeseran alam semesta seperti ini, perputaran alam semesta. Kan menunjukkan bahwa orang Islam itu harus juga memikirkan alam semesta, mempunyai pengetahuan astronomi, memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan alam semesta tempat dia atau mereka tinggal. Tidak hanya berbicara tentang sholat dan sebagainya. Karena melalui pelajaran kita tentang alam semesta, kita menemukan kekuasaan Allah SWT di balik semuanya itu. Mari kita dengarkan lagi informasi berikut ini. Evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours, desperately trying to keep their children quiet. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. Jemaah sekalian berbahagia, sudah dengarkan tadi pidatonya Joe Biden. Pidato-pidato seperti ini bukan hanya dari Joe Biden, hampir seluruh
kepala negara Amerika berpidato seperti itu kalau ada hal-hal yang seperti itu. Ketika WTC dulu tanggal berapa itu 9/11 terjadi juga, Bush langsung berbicara bahwa ini adalah kerjaan teroris. Belum ada buktinya, belum ada penelitian, dia katakan ini teroris. Sampai sekarang tidak pernah ada pengadilan terhadap mereka, orang-orang yang ditangkap sebagai teroris di Guantanamo. Tidak ada pengadilannya, ditahan begitu saja, tidak ada pengadilannya. Tidak ada bukti-buktinya bahwa mereka itu yang meledakkan WTC. Ya. Tetapi pada saat itu juga tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Lalu kemudian Bush berkata bahwa ini adalah kerjaan daripada teroris, dan teroris itu bersembunyi di Afghanistan. Kenapa dia melakukan itu? Karena kerjanya teroris piaraan mereka di Afghanistan, mujahidin mereka sudah selesai, yaitu Uni Soviet sudah jatuh. Karena Uni Soviet sudah jatuh, ya harus diambil alih. Kenapa? Karena memang Amerika yang berkepentingan. Cara mengambil alihnya ya diperangi, maka menjadi alasan masuk Amerika memerangi mujahidin di sana, Taliban misalnya juga. Tidak ada buktinya, tidak ada faktanya, jemaah sekalian. Ya. Langsung diamplifikasi namanya, berceramalah. Pada saat itu Bush langsung mengatakan bahwa hanya 2 pilihan bagi di dunia, ya, yaitu bersama dengan teroris atau bersama dengan kami atau bersama dengan teroris. Cuma begitu saja. Kalau tidak bersama dengan kami berarti against us, berarti dia akan melawan kita, dan dia itu artinya bersama dengan kaum teroris. Bayangkan, cuma itu saja. Tidak ada buktinya kalau benar-benar WTC itu diserang oleh teroris. Ya. Kita lihat lagi ketika Saddam Hussein gagal menjatuhkan Iran, takut kalau anasir-anasir pro Iran yang menjatuhkan Saddam Hussein, maka diambil alih secepatnya. Amerika menjatuhkan Saddam Hussein. Tapi apa alasannya? Kan dia juga mempersenjatai Saddam Hussein menyerang Iran. Ya, dibikinlah cerita omong kosong lagi, yaitu bahwa Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah massal, ya, WMD, ya, Weapon of Mass Destruction, kalau begitu tidak salah singkatannya, WMD, ya. Jadi dibikinlah foto-foto palsu bahwa ada pergerakan senjata pemusnah massal yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Setelah Amerika masuk ke sana, mana buktinya? Ya tidak ada buktinya. Kebohongan dan kebohongan. Jadi inilah negara yang menguasai negara lain atas dasar apa? Kebohongan demi kebohongan. Dia memproduksi kebohongan dan diamplifikasi kebohongan itu melalui media resmi seperti tadi. Kepala negara berbicara. Coba lihat tadi, ketika berbicara tentang Hamas itu kan baru kejadian tanggal 7 Oktober. Lalu Joe Biden berbicara, apa tadi Bapak dengarkan tadi, Ibu dengarkan? Berkali-kali diulangi tentang slaughtering, tentang pembantaian. Hamas telah melakukan pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan. Coba sekalian. Nah, ini adalah tindakan teroris dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah Israel gagal menguasai Gaza dan menangkap Hamas, membebaskan sandera, apa yang terjadi faktanya? Dari media-media Israel sendiri, bahkan dari tentara Israel sendiri hanya mengakui bahwa yang membunuh anak-anak itu bukanlah Hamas, tetapi mereka sendiri yang menembaknya dari helikopter. Luar biasa. Opini dibuat sedemikian rupa. Itu yang disebut dengan amplifikasi. Ya. Untuk apa? Untuk menciptakan image bahwa dialah yang benar dan yang seperti Hamas memang adalah slaughtering, melakukan pembantaian. Terbukti, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tidak ada sandera Hamas yang disakiti. Sandera Hamas malah senang disandra oleh Hamas. Bahkan muncul sekarang meme di media sosial. Sekarang banyak rakyat Israel yang pengen disandra oleh Hamas. Ya. Karena diperlakukan dengan baik. Jadi semua terbalik. Tapi itulah tadi sebuah negara yang disebut dengan negara hebat, negara berperadaban, memproduksi kebohongan demi kebohongan, diamplifikasi, ya, dibesar-besarkan, baru kemudian disebarkan ke seluruh dunia melalui media massa mainstream mereka. Ya. Untungnya sekarang kita hidup dalam dunia internet, di mana semua orang bisa mengakses fakta dan kebenaran. Kalau ini masih terjadi 20 tahun yang lalu, pasti kita semuanya akan mencaci maki Hamas. Untungnya ada sumber-sumber berita lain selain daripada media massa mainstream mereka. Untung
Cina bisa membuat alternatif seperti Baidu. Untung Rusia bisa bikin alternatif daripada WhatsApp dan Facebook seperti misalnya Telegram itu. Ya, sehingga kemudian informasi bisa keluar. Jadi ini semuanya jemaah sekalian berbahagia menjelaskan kepada kita bagaimana orang negara yang kelihatannya begitu berwibawa ternyata hidup di atas tumpukan-tumpukan kebohongan. Ya. Allah mengatakan apa? Coba lihat ayat ini. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Oleh sebab itu orang beriman jangan menjadikan orang seperti itu sebagai aulia, pemimpin, aulia. Ya. Min dunil mu'minin, selain daripada orang mukmin. Dan Allah mengancam, wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai'in, tidak ada apapun daripada Allah. Illa kecuali antattaqu minhum tuqata. Kecuali kalau mereka benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Jadi harus illa antattaqu minhum tuqata. Ya. Wa yuhadzirukumullah nafsah. Ya. Wa yuhadzirukumullah. Allah memberikan peringatan kepada kalian nafsahu, bahwa Tuhan itu adalah tadi malikal mulk tu'til mulka man tasya. Dia berkuasa, dirinya berkuasa. Dia bisa membuat setiap saat orang mati dan hidup. Dia bisa membuat siang dan malam silih berganti. Alam semesta seperti itu. Wa ilallahil masir, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya, kalau kita dilarang beraulia, ini wali di sini bukan berarti raja, bukan berarti presiden ya, tapi wali, pemimpin yang kita pegang berkaitan dengan masalah keagamaan. Kata keagamaan ini mencakup segala-galanya, tetapi interestnya adalah berkenaan masalah ketuhanan. Aulia namanya. Nah, jadi ini tidak berbicara tentang gubernur, kepala daerah, tetapi berbicara terutama tentang pemimpin dunia dalam Islam ini, supaya jangan tadi gampang distorsi opininya. Jangan sampai kena menjadi korban kebohongan yang diamplifikasi oleh kelihatannya resmi kepresidenan, kepala negara besar. Ya. Kata Tuhan jangan, karena kamu nanti akan dideviasi, kamu akan disesatkan oleh mereka, dibawa kemana-mana oleh mereka. Nah, kalau kita dilarang menjadikan al-kafirina sebagai aulia, lalu siapa aulianya? Nah, kita sudah tahu di surat Al-Maidah, ya. Innama waliyukum, wali itu bentuk jamaknya tadi aulia. Ya. Innama hanya saja wali kalian itu Allah, wa rasuluh dan rasulnya. Jadi wali kalian itu Allah, ya, artinya Allah. Terus kemudian Allah memilih rasul, kemudian rasul memilih walinya, ya, maksudnya yang menjadi penggantinya, yaitu siapa? Alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang beriman dan orang-orang beriman yang sedang salat. Alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman yang sedang melakukan salat, dan ketika sedang melakukan salat wa yu'tunaz zakat, juga mengeluarkan zakatnya ketika sedang ruku, wa hum rakiun. Jadi mereka mengeluarkan zakatnya ketika sedang ruku. Ya, para ahli tafsir sebagian besarnya mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika sedang sholat di masjid Nabi, lalu kemudian ada peminta-minta masuk, lalu kemudian Ali menyodorkan jarinya untuk ditarik cincinnya. Jadi itu yang disebut dengan yu'tunaz zakat wa hum rakiun, ketika sedang ruku. Nah, jadi sudah jelas siapa walinya yang dimaksud di sini. Inilah yang dimaksud dengan wali di sini. Makanya kita katakan wali di sini kita batasi bukan pada rais. Beda dengan rais. Beda dengan kalau misalnya kalau yang disebut wali di sini termasuk di dalamnya kepala sekolah, itu kan menjadi repot jadinya. Sedangkan kita disuruh belajar dimanapun juga. Jadi yang disebut wali di sini ya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan aulia di sini kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak kita saksikan sebagian besar di umat Islam kita. Nah, kita lihat karena ada satu negara yang dipimpin oleh ulama dan kemudian konsen kepada umat Islam, akhirnya umat Islam sekarang sudah bisa sedikit
menunjukkan dirinya, inilah aku. Ya. Ada Iran misalnya, ketika negara yang lain hanya bisa mengecam atau bahkan ada yang diam saja. Bahkan ada negara seperti Saudi yang harusnya merupakan pusat Islam, menggunakan KFIE saja, menggunakan SAL Palestina saja dilarang, dapat kita bayangkan. Ya. Jadi inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat kalau Bapak ikuti berita setiap saat, sekarang kepala negara Israel itu sekarang datang ke negara-negara Muslim, melobi lagi mereka. Ya. Melobi lagi mereka. Ya, untuk membujuk mereka supaya jangan terlalu kasar dalam mengecam Israel, kira-kira gitulah. Jangan berpihak kepada Hamas. Ya, banyaklah dalam lobby-lobby itu nantinya pasti ada ancaman-ancaman halus atau bahkan mungkin kasar. Ya, diancam akan dijatuhkan pemerintahannya, presidennya akan diturunkan, rajanya akan dibongkar dan sebagainya. Begitulah Pak sekalian. Ya. Jadi la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min, selain dari orang mukmin. Jadi kata mukmin di sini kita temukan nanti di sini. Ya. Alladzina amanu, inilah al-mu'min yang dimaksud. Walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Jadi bukan hanya sekedar salat, tapi yuqimunas shalah, menegakkan salatnya. Wa yu'tunaz zakah, begitu perhatiannya kepada orang Islam sampai mengeluarkan zakatnya ketika sedang ruku dalam salatnya. Ini adalah penjelasan kepada kita bahwa orang ini adalah sangat concern kepada umat. Ini bisa kita baca juga dalam surat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidhu aba'akum. Kalian jangan menjadikan aba'akum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, aulia, sebagai aulia. Muncul lagi aulia di sini. Kapan? Inistahabbul kufra. Apabila mereka lebih mencintai orang kufur, orang yang melakukan kejahatan tadi. Jadi orang melakukan al-kufra itu seperti mendukung Israel sekarang. Karena itu adalah al-kufra. Jadi membunuh orang, menghancurkan tatanan, menghancurkan kota-kota orang lain, itu adalah al-kufra. Ya. Auliya'a inistahabul kufra alal iman. Apabila bapak kalian atau saudara kalian, kandung kalian itu lebih mencintai kekufuran daripada iman. Jadi ada syaratnya. Jadi kalau tidak begini ya tentu boleh aja. Jadi syaratnya adalah, jadi larangan ini berlaku jika syaratnya terpenuhi, yaitu la tattakhidhu aba'akum, janganlah kau menjadikan bapak kalian ataupun saudara kalian menjadi aulia. Kapan? Ini istahabbul kufra, kalau mereka mendahulukan kekufuran, kejahatan alal iman, terhadap iman. Jadi siapapun tidak boleh kita dukung kalau berkaitan dengan kekufuran, kejahatan. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang berwali kepada mereka di antara kalian, faulaika humuz zalimun, berarti termasuk zalim juga. Jadi berwali kepada orang zalim, dia akan menjadi zalim juga. Jadi berwilayah kepada orang zalim, berarti ikut menjadi zalim juga. Karena kata-katanya may yatawallahu minkum, siapa yang berwilayah kepada mereka di antara kalian, berarti di antara kalian yang berwilayah kepada mereka itu pun termasuk zalim, humuz zalim, termasuk zalim juga. Jadi larangan ini berlaku jika syarat ini terpenuhi, yaitu inistahabbul kufra alal iman. Jika atau apabila istahabbul kufra alal iman, mencintai kekufuran atas iman. Ingat, membunuh anak-anak dan sebagainya itu adalah membangun argumentasi dengan kedustaan, membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti yang selalu dilakukan Amerika terhadap pemimpin negara yang mau dijatuhkan, itu adalah jelas kekufuran. Jadi kekufurannya bukan karena dia tidak Islam, tetapi kekufurannya karena dia memproduksi kebohongan-kebohongan untuk menghancurkan negara orang lain. Dapat kita bayangkan Afghanistan sekarang setelah dibuat sedemikian rupa. Ingat, Afghanistan itu mulai digunakan Amerika untuk melawan Soviet sejak tahun 78. Masuk di sana mujahidin. Sampai sekarang baru tahun lalu kita dengarkan Amerika tiba-tiba meninggalkan begitu saja Afghanistan dalam keadaan papa, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Coba. Ya. Berapa tahun? 78 sampai tahun 2022. Ya. Dibiarkan begitu saja dalam keadaan miskin, papa tidak punya apa-apa dan sebagainya. Ya. Inilah jemaah sekalian berbahagia negara. Sama dengan Vietnam dulu. Vietnam dihancurkan sedemikian rupa, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Jadi begitu hancur negara, ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena mereka tidak punya kepentingan untuk memperbaiki negara itu.
Mereka datang ke sana hanya untuk mengejar kepentingan mereka saja. Ingat, kepentingan mereka saja. Bukan kepentingan negara yang dimaksud. Negara seperti Vietnam ataupun Afghanistan. Tentu kalau kita bicara ini semuanya panjang, tetapi kita akhiri dengan kata-kata ini istahabul kufra alal iman. Itu intinya. Jadi Allah mengatakan berkenaan dengan itu wa yuhadzirukumullah nafsah wa ilallahil masir. Ingat, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Jadi saya pun Pak sekalian hanya menyampaikan, tidak punya pretensi, tendensi, keinginan untuk memaksakan pendapat ini kepada seluruh manusia, hanya menyampaikan saja bahwa inilah Al-Qur'an. Anti terhadap kekerasan, anti terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, anti terhadap amplifikasi kedustaan untuk menghancurkan negara dan pemimpin negara orang lain. Ya. Islam adalah agama kedamaian, menciptakan kesejahteraan, tidak melihat siapapun, apapun agamanya, selama dia menciptakan kesejahteraan, selama dia menciptakan kemanusiaan, dia harus didukung. Karena yang disebut kekufuran yang kita bicarakan tadi adalah kejahatan. Karena itu yang dimaksud dengan kata-kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Perbuatan-perbuatan diingkari seluruh manusia adalah seperti tadi membunuh anak-anak, wanita dan sebagainya, ataukah menguasai negara orang lain tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itulah mari kita memperhatikan hati kita masing-masing. Jadi lagi-lagi agama kembali, walaupun kita contoh-contohnya keluar, tetapi ujungnya kembali kepada hati-hati kita masing-masing. Karena banyak juga orang kerjanya mengecam di luar, tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri. Banyak seperti itu juga. Kerjanya mengecam di luar, tapi tidak memperhatikan hatinya. Ini salah juga. Apalah artinya kita mengecam di luar, tapi kita sendiri tidak peduli terhadap jiwa-jiwa kita masing-masing. Sementara, ya, yang kita bawa nanti ke akhirat adalah jiwa kita. Maka jiwa kita inilah yang harus kita perhatikan kesehatannya, kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Qul katakanlah Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Jadi katakan Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam kalbu kalian, dalam dada kalian ini. In tukhfu ma fi sudurikum, yang ada di dalam dada kalian, kesadaran kalian. Autubduhu, ataupun mengungkapkannya, menyatakannya. Ya Allah tahu. Jadi artinya kita pro Israel atau anti Israel ya bukan urusan kita, bukan urusan saya Bapak sekalian. Kita hanya menyampaikan itu sebagai sebuah pesan-pesan ketuhanan kepada manusia. Tapi persoalan bersikap ya masing-masing kita. Kenapa? Toh masing-masing nanti di akhirat bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenapa? In tukhfu ma fi sudurikum. Kalau kalian menyembunyikan hakikat hati kalian, autubduhu, atau kamu mengungkapkannya, ya Allah tahu. Jadi Allah tidak tergantung kepada dinyatakan atau disembunyikan. Allah tahu semuanya. Sebelum kita nyatakan masih disembunyikan, Allah sudah tahu. Ya lamhullah. Ayat ini mirip dengan surat Al-Baqarah bagian terakhir yang kita baca itu. Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kalau kalian mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kalian atau menyembunyikannya, yuhasibukum billah, Allah pasti akan menghisapnya, memperhitungkannya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Bahkan Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi jangankan yang ada dalam dada kita, jangankan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, bahkan apa yang ada di langit yang begini rumit, yang sampai sekarang rahasianya belum terungkap seluruhnya oleh manusia, dan apa yang ada di dalam bumi, semuanya Allah tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu adalah qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat di sini ayatnya, pembandingnya. Ini adalah surat Hud ya, ayat 5. Ala kata Allah. Surat Hud ini surat yang ke-11 ya. Surat Hud itu 11. Ala catatlah. Innahum, sungguhnya
Mohon maaf mas sekalian. Catatlah bahwa sungguhnya mereka itu manusia semuanya, terutama mereka yang sombong, yang munafik, yang tadi mengamplifikasi kebohongan. Yasnuna sudurahum, mereka membusungkan dada mereka karena kesombongannya. Tetapi mereka menyombongkan diri sebetulnya liyastafu minhu, menyembunyikan sesuatu sebetulnya. Jadi kata ahli jiwa mengatakan bahwa kalau ada orang sombong, itu menunjukkan ada kekurangan yang dia sembunyikan. Jadi kalau ada orang yang suka menyombongkan dirinya, berkata-kata, menunjukkan ada kekurangan yang dia sembunyikan. Ada cacat dirinya yang dia sembunyikan. Cara menyembunyikannya yaitu dengan menyombongkan diri. Ya. Karena dengan menyombongkan diri orang tertipu, disangkanya benar begitu, padahal sebetulnya itu adalah hanyalah merupakan busa saja, atau busa kelihatan naik tapi tidak ada. Itu hanyalah semacam bab, itu semacam kayak balon yang ditiup besar padahal sebetulnya aslinya balon itu kecil. Kayak gitu. Ala innahum yasnuna sudurahum. Catatlah bahwa sungguhnya mereka yang suka menyombongkan diri tadi itu mengamplifikasi kebohongan. Yasnuna sudurahum, mereka membusungkan dada mereka. Untuk apa? Liyastafu minhu, untuk menyembunyikan sesuatu. Contohnya sebetulnya, ya, sebelum terjadi 9/11, ya, tahun berapa itu, tahun 2021, tahun 2021, tahun 2000 berapa gitu, tahun 2001 kalau tidak salah, 2001 atau 2003. Sebelum terjadinya 9/11 di Amerika, itu pada saat itu bosnya The Fed, ya, Greenspan namanya, sudah membisikkan kepada Bush bahwa kalau kita tidak mengambil Irak, kita akan pailit. Tidak ada pendapatan lagi. Maka caranya apa ya? Ngambil negara yang kaya minyak. Tapi persoalannya bagaimana caranya? Iya. Maka dibuatlah 9/11 dengan alasan ini adalah kerja teroris, tetapi teroris itu ada di Afghanistan. Setelah Afghanistan pindah ke Irak. Nah, ini yang disebut dengan efek bola, efek domino namanya. Padahal sebetulnya targetnya memang Irak. Targetnya adalah sumur-sumur minyak yang ada di Irak, seperti itu. Ya. Jadi dari Afghanistan masuk ke Irak. Jadi itu kalau tidak salah selisihnya cuma 2 tahun, dari Afghanistan 2001 kalau tidak salah, sedangkan ini 2003 kalau tidak salah, lupa, nanti lihat tanggalnya. Jadi ala innahum yasnun. Ya. Sungguhnya mereka itu membusungkan dada untuk menyembunyikan sesuatu sebetulnya. Ada yang disembunyikan di sana. Ada cacat yang paling berat yang disembunyikan. Supaya terkelihatan tetap wah oleh masyarakat dunia, dilihat sebagai polisi dunia, ya mereka melakukan kesombongannya. Telah tadi Bush berbicara seperti itu dengan gampang menggunakan kata slaughtering berkali-kali. Ya. Tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Kan belum ada penelitian, belum ada penyelidikan. Jadi selalu belum ada penyelidikan, belum ada. Sedangkan di dunia ini selalu orang harus ada 2 alat bukti dulu baru dinyatakan tersangka. Tersangka pun belum tentu salah karena nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi ini tidak ada pengadilan. Jadi kita diajarkan oleh dunia katanya berperadaban untuk gampang menuduh seseorang atau satu kelompok tanpa bukti. Ya. Memang ada orang meninggal waktu itu di Israel tanggal 7 Oktober. Tapi apa benar Hamas yang membunuhnya? Karena motifnya Hamas masuk ke sana sederhana. Mengambil sandera untuk ditukar dengan tawanan mereka yang selama ini tinggal di penjara-penjara Palestina yang tertutup, ribuan orang, dan dunia diam tentang itu. Bagaimana cara melepaskan mereka? Ya caranya ditukar. Ya diambil dulu dari sana. Makanya sandera diperlakukan dengan baik. Kalau niatnya membunuh, ya sandera dibunuh dong. Atau disiksa lah. Ya, tapi semuanya berterima kasih malah pengen disandera lagi. Ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah contoh bagi kita. Inilah disebut dengan kebohongan yang diamplifikasi. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastafu minhu. Ala, camkanlah, catatlah. Hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah kata Tuhan, sebetulnya dia menyembunyikan sesuatu dengan menutupkan pakaian mereka. Kata pakaian itu kan zahirnya kelihatannya bagus. Pakai jas kamu gitu ya. Namanya presiden, kamu itu negara adidaya. Itu kata-kata itu kan bagus. Polisi dunia. Itu kan kata-kata itu siabahum, pakaian. Tetapi apa? Yastaghshuna. Mereka gunakan untuk menyembunyikan tadi kekurangannya. Yastaghshuna. Yastaghshuna itu menyelimuti, menutupi kekurangan mereka. Makanya kan apanya al-ghasy itu artinya menutupi. Walaili iza yaghsha.
malam ketika menutupi. Jadi pakaian mereka dibuat sedemikian rupa indah, negara maju, negara hebat, penampilannya seperti tadi itu, tetapi sebetulnya untuk menutupi kekurangan mereka. Tapi apakah Allah bisa ditipu? Tidak. Apa kata Allah? Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka tidak bisa lari dariku, kata Tuhan. Dia Allah mengetahui ma yusirruna, apa yang dia sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang dia nyatakan, lahirkan, i'lankan. Kenapa? Innahu, karena Allah itu alimun bidzati sudur. Allah itu adalah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada mereka. Alimun bidzati sudur. Jadi Bapak bisa bayangkan Al-Quran begitu luasnya sampai mengulik sampai mendedah, ya, mengulik orang-orang seperti ini. Ya, ini kan jarang kita dengar bahwa orang Somo itu ternyata menyembunyikan sesuatu. Ini kan biasanya kita katakan itu kata para psikolog. Tapi ini ternyata Al-Quran sudah mengatakan pada tahun yang lalu. Orang yang seperti itu membusungkan dadanya, menyombongkan diri, menyembunyikan sesuatu, gitu. Dia gunakan pakaian yang bagus untuk menyembunyikan kebobrokan yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah indahnya Al-Quran. Kalau Al-Quran dibiarkan berbicara, maka dia akan membuka topeng-topeng banyak pihak. Ini adalah ayat terakhir, ayat 30. Nanti di akhirat kita seperti ini, kita akan menyaksikan semuanya isi hati kita. Ya. Jadi di akhirat itu kita diperlihatkan semua isi hati kita. Yauma, pada hari itu, yang hari akhirat maksudnya. Tajidu, kamu akan menemukan kullu nafsin, setiap nafs, setiap diri, setiap jiwa, ma amilat, setiap jiwa nanti di akhirat akan menemukan, maksudnya. Jadi setiap jiwa nanti di akhirat akan menemukan, akan menjumpai ma amilat, apa-apa saja yang telah dikerjakannya di dunia, min khairin, dalam bentuk kebajikan, muhdara, dihadirkan. Muhdara dari kata hadir ini, muhdara dari kata hadir. Ya, jadi ini muhdara, hadir. Jadi bahasa kita hadir. Jadi setiap jiwa nanti di akhirat, ya, kebaikan apa saja yang dilakukannya dia akan temukan. Mirip dengan surat Al-Zalzalah. Fa'amma man ya'mal mithqala dzarratin khair yara. Kalau sini, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Apakah cuma kebaikan saja? Tidak. Su juga ini. Su juga. Jadi ini adalah khair, ini adalah su. Perbuatan buruk juga, perbuatan jahat. Wa ma amilat min su. Begitu juga perbuatan su. Cuma kenapa dikasih tanda di sini? Karena Allah yang memberikan penekanan bahwasanya khusus untuk perbuatan buruk kita di dunia ini, ketika dihadirkan nanti di akhirat, tawaddu, kita semuanya ingin sekali, lau seandainya, anna, bahwasanya bainaha wa bainahu amadan maida. Kita pengen agar antara kita dengan perbuatan buruk ini amadan maida, ada jarak yang begitu jauh. Jaraknya bukan jarak tempat, tetapi jarak waktu. Kita tidak ingin hadir di depan kita. Jadi ketika kebaikan dihadirkan, kita senang. Tapi begitu keburukan dihadirkan, kita semuanya muak. Dan kita ingin rasanya agar antara kita dengan keburukan itu ada jarak waktu yang begitu jauh. Kita tidak ingin menghadirkan. Jangan kamu hadirkan. Jangan sebut-sebut lagi. Kira-kira seperti itulah Bapak sekalian. Tawaddu, setiap jiwa ini pengen rasanya. Lau anna bainaha wa bainahu amadan baida. Seandainya antara dirinya dengan perbuatan buruknya itu ada jarak yang begitu jauh. Kenapa Bapak sekalian? Karena perbuatan buruk itu selain penampakannya buruk, baunya juga sangat menyengat. Makanya dia pengen amadan baida, ada jarak yang begitu jauh. Diulangi lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Diulangi lagi seperti di atas. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian bahwa dirinya itu selalu benar. Wallahu raufun bil ibad. Kalau kalian membaca ayat ini dan menyadari kalau ini ada juga penyakit buruk kita, dan kemudian kita mulai sekarang datang kepada Allah menangisi keburukan-keburukan kita, maka ketahuilah Allah itu adalah raufun bil ibad. Itulah sebabnya membaca doa Kumail itu doa Nabi Khidir itu sangat bagus. Kenapa juga sekalian? Karena di sana kita menyampaikan kepada Allah keburukan-keburukan kita. Kita menyampaikan, mengadukan kepada Allah keburukan-keburukan kita,
yang menghalangi berbagai macam pertolongan dan doa dari Allah SWT. Nah, kalau kita lakukan sekarang di dunia, maaf apa sekalian ini, bersin. Wallahu rauf. Ingat, Allah katakan Allah itu adalah raufun bil ibad. Allah Maha Rauf, penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi ketika kita membaca ayat ini dan menyadari kita ini ada, kita jangan berputus asa. Apa sebabnya? Ini kita pegang baik-baik. Wallahu raufun bil ibad. Tinggal sekarang menyadarinya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ayat ini kita semuanya walaupun membicarakan tentang hal yang terjadi di sekitar kita, karena itulah agama itu adalah faktual, fakta. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diri kita masing-masing. Agar kita jangan seperti mereka, atau paling tidak jangan mengikuti mereka. Itu dua. Jangan seperti mereka, atau jangan mengikuti mereka. Kita kembali kepada diri kita, memperbaiki diri kita masing-masing. Karena Tuhan nanti di akhirat bertanggung jawab semuanya terhadap perbuatan baik dan buruknya. Perbuatan baik dan buruk akan dihadirkan nanti di akhirat. Dan yang paling mengerikan adalah perbuatan buruk. Karena pada saat itu kita pengen semuanya ada jarak yang begitu jauh. Karena selain menakutkan, bentuknya sangat membuat orang pengen lari. Yang kedua, baunya yang begitu menyengat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal seperti ini, Pak Ustaz sekalian. Karena kalau di akhirat baru kita menyaksikan ini, kita tidak ada tempat lagi untuk kembali ke dunia. Al-Quran mengingatkan kita sebagai orang masih hidup, agar kita jangan meneruskan perbuatan ini sebelum kita kembali kepada Allah. Inilah dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat terakhir tadi, mafhum mukhalafahnya boleh kita ambil kira bahawa hakikat jati diri kita yang memang tak suka kepada apa yang buruk tadi, walaupun sebelum sampai ke akhirat, masih ada dalam diri kita, walaupun saat-saat akhir hayat kita belum sampai. Beri pencerahan tentang apa yang sebenarnya tak pernah tinggalkan kita, tapi kita diilusikan dengan meninggalkan benda tadi. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekian serbahagia bisa kita simpulkan yang tadi Pak Nur sebut dengan istilah mafhum mukhalafahnya, yaitu bahwa memang manusia sebetulnya tidak suka kepada keburukan, termasuk keburukan dirinya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ini perbuatan buruk, ini sebetulnya tidak disukai oleh manusia manapun. Bahkan pelaku perbuatan buruk pun sebetulnya tidak suka. Ya, itulah hakikat ayat ini. Contohnya mana? Contohnya kita suka ganggu orang. Katakanlah ambil contoh ngetok kepalanya orang, getok kepalanya orang. Ya, kalau kita suka getok kepalanya orang. Suatu saat kita diketok jauh kepalanya, apa yang terjadi? Kita marah juga. Nah, kata marah itu kan artinya kita tidak suka. Ya. Harusnya ketika kita tidak suka diketok kepalanya, harusnya caranya yang benar, yang jujur adalah tidak boleh ngetok kepala orang lain juga. Kita tidak ingin kita diganggu, ya kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kita tidak ingin anggota keluarga kita disandra, di penjara, ya kita jangan juga menyandra atau memenjarakan orang lain. Jadi ketika Israel marah, ketika orang-orangnya disandra oleh Hamas, dan itu hanya sampai beberapa ratus orang, tidak sampai ribuan. Mereka marah sampai menghancurkan kota-kota. Lah, harusnya dia berkaca bagaimana dengan perasaannya orang Palestina yang hampir 10.000 orang sekarang masih ada di penjara-penjara Palestina, Israel. Coba. Dan semua kita lihat terbongkar bahwa mereka disiksa di sana. Ada yang patah tangannya kiri kanan, coba. Harusnya kan mereka berkaca bahwa kalau mereka tidak mau disandra, ya harusnya mereka tidak boleh menyandra orang lain. Iya. Tapi itulah tadi, ya kesombongan selalu menciptakan opini yang diamplifikasi bahwa seakan-akan itu Hamas lah yang buruk. Padahal Hamas melakukan itu sebagai cara perjuangan dia untuk melepaskan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya dari penjara Israel. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kan contoh yang paling konkret. Nah, siapa yang ingin
mengetok kepalanya orang lain, tapi tidak mau diketok kepalanya, itulah disebut dengan sombong, itu disebut dengan arrogance. Ya, jadi makna yang berada di balik kata-kata ini bahwa hakikatnya seluruh manusia tidak suka namanya perbuatan buruk. Sedemikian tidak sukanya, seandainya diperlihatkan keburukan itu menjadi bentuk nyata, saat ini kan yang namanya perbuatan itu kan nilai value. Seandainya value itu diperlihatkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk benda, maka semua orang tidak ingin melihat itu dekat-dekat pada dirinya. Dia ingin antara dirinya dan keburukan itu ada amadam baida. Jadi semuanya muak, semuanya benci sebetulnya kepada keburukan, termasuk keburukan dirinya sendiri. Cuma tadi, terkadang manusia itu terkena penyakit sombong, sehingga kemudian tertutuplah kekurangan-kekurangan dirinya tadi, terutama kalau yang bersangkutan suka, sering, senang hanya melihat keburukan orang lain saja. Itulah sebabnya Al-Quran kita bicarakan, setelah melihat fenomena di luar, kita disuruh kembali kepada diri kita. Al-Quran bicarakan Fir'aun, Al-Quran bicarakan Namrud, Al-Quran bicarakan Abu Lahab, tapi Allah tidak menyuruh kita untuk berhenti pada menyalahkan Fir'aun, Namrud, dan Abu Lahab. Itu hanyalah pelajaran untuk kembali kepada diri kita masing-masing, agar kita jangan seperti itu, atau paling tidak jangan menjadi pengikut atau pendukung orang seperti itu. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada sekalian, kita akhir sampai di sini ya, karena agak Di chatroom ada. Bentar ya. Kalau di chatroom ada, kita lihat dulu. Ini ada dari Pak Burhan ya. Pak Burhan. Saking jelasnya kebohongan yang dilakukan oleh Amerika, namun kenapa dunia tidak bersatu menyingkirkan setan besar ini? Apakah setan ini telah memacak kepentingan-kepentingannya, ekonomi, ideologi, dan sebagainya, serta dunia, sehingga dunia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memboikot barang mereka bisa menjatuhkan setan besar ini. Jelas guys, terbahagia memboikot saja tidak cukup. Ya, memboikot saja tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai sekarang memahami bahwa mereka ini adalah benar-benar hidup dengan kesombongan dan kebohongan. Ya, para ulama menyebutnya sebagai negara arogan. Negara arogan. Arogan itu tadi menyombongkan diri saja. Ya, menyombongkan diri itu adalah kelihatannya besar kayak balon besar, tetapi sebetulnya kalau ditusuk kempes gitu. Jadi kayak balon itu besar, indah kelihatan, tapi kalau ditusuk kan kempes. Nah, kayak gitu lah disebut dengan sombong. Jadi kelihatannya bagus, kelihatannya bisa terbang, kelihatannya pokoknya hebat lah. Tapi begitu ditusuk, nah itu ternyata kempes dan jatuh. Nah, begitulah juga. Nah, bagaimana caranya kita menusuk dan mengempeskan yang seperti ini? Ya, sederhana saja caranya, yaitu kita mencoba melakukan seperti yang ada Al-Quran tadi, yaitu berwilayah, berwali kepada orang beriman. Itu saja. Kalau semua orang berwilayah kepada orang beriman, atau paling tidak untuk sementara, kita mengambil sesuatu, kebutuhan-kebutuhan kita dari alternatif-alternatif. Bersyukurnya lagi kita sekarang ini ada misalnya negara baru yang muncul seperti Cina misalnya. Ya kan, ada Cina misalnya yang melakukan, yang juga punya kelebihan. Bisa kita beli barang dari mereka dan sebagainya, sehingga kemudian mengurangi peran mereka di dalam ekonomi seperti dikatakan Pak Burhan tadinya. Nah, saya kira negara-negara di dunia sekarang juga sudah mulai menyadari, bahkan sekarang sudah ada pemikiran untuk membuat mata uang selain daripada dolar, yaitu misalnya mata uang BRICS, ya supaya apa? Supaya bisa menjadi alternatif. Cuma memang harus kita sadari bahwa ini tidak bisa menjadi kerja 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi ini perlu kerja berkepanjangan. Dan inilah pentingnya Al-Quran dibacakan terus-menerus agar membuat kita aware, membuat kita awas, supaya bahwa kita jangan sampai jatuh ke dalam pelukan setan besar ini. Kemudian berikutnya ya saya kira doa saja ya. Bagus sekalian, saya kira cukup kita doa. Ya, sama-sama. Kita doa yang pertama adalah Ibu Nafisah Haneman dalam rumah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Juga Yohana Wingka Sitepu, juga
dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada keduanya, yaitu Ibu Nafisa dan Ibu Yohana Wingka. Alaihim al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.